وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Fahadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, aji sepuh, hadirin hadirat, as'adakumullahu ajma'in. Teriring doa, mudah-mudahan panjenengan semua yang hadir di majelis ilmu ini, majelis mubarak ini, tergolong hamba-hamba Allah yang terpilih oleh Allah. Mudah-mudahan istiqomah calon-calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak panjang kalam, seperti biasa meneruskan kajian tadabbur tafsir surah yang paling a'zam, surah Al-Fatihah. Monggo tidak ada salahnya kita tabarrukan, kita tafaddulan, ngambil barokah, ngambil fadl Allah yang ada dalam surah Al-Fatihah. Ta'awud bersama, 1, 2, 3, tafaddal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Yang lain riwayatnya adalah Maliki yaumiddin. Lanjut bersama, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bacaan yang lain pakai sin, Ihdinas siratal mustaqim. Ada juga pakai ismam bizai, Ihdinas siratal mustaqim. Yuk lanjut bersama, 1, 2, 3. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sekedar wawasan, Rasul juga baca Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Lanjut, 1, 2, 3. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rasul juga baca Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Juga membaca Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mari baca amin semuanya. Amin. Ngemeng-ngemeng Ustadz Muhsin, pembahasan kita sampai ayat keberapa? Ada yang masih ingat di majelis masjid ini, Baitul Ma'mur? Enggak ada yang ingat. Nah, saya asal bawa kitabnya aja, baru nyampe jam 3 Fajar barusan dari Jawa Ustaz, dari Solo. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Seingat-ingat saya adalah pembahasan ta'awud sudah dan basmalah sudah. Hanya saja remeng-remeng pembahasan basmalah bismillahirrahmanirrahim itu sudah paripurna, selesai, tuntas, sempurna atau belum, yang remeng-remeng. Kalau boleh nanya, kalau boleh, kalau nggak boleh ya saya pamit pulang saja. Kira-kira rahasia dibalik mengapa bacaan pertama, ayat pertama adalah basmalah. Apa kira-kira hikmah dan tujuan atau maknanya? Maka yang pertama, sekedar murojaah, yang pertama adalah litabarruk, dan ini bolak-balik disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Mengapa muslim, muslimah mendapatkan syariat dari Allah, Rasul SAW memulai kebaikan termasuk bacaan Al-Quran adalah bismillah, supaya ngambil barokah. Dan dari turunan-turunan poin tabarruk inilah banyak sekali puluhan daripada fadilah
kita memulai kalimat bismillah pada setiap amal baik kita, lebih-lebih baca Al-Quran. Di antaranya apa? Masih ingat bahwa penghalang atau satir antara bangsa jin dengan aurat manusia adalah letaknya ketika seseorang masuk ke jamban atau ke toilet, sebelum masuk baca bismillah. Maka tidak ada layar lebar bagi bangsa jin untuk melihat aurat-aurat panjenengan. Termasuk di dalam kamar, sebelum nganu-nganu istri, bismillah dulu. Yang pertama, insya Allah tidak ada bangsa jin, bangsa nini pelet, dan seterusnya bisa melihat ada layar lebar, aurat panjenengan tidak akan bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, jika nganu-nganu wujud diawali dari kalimat bismillah, maka tentunya keberkahannya tidak hanya itu saja. Tapi jikalau ada takdir bayi, sebab musabab jima yang dimukaddimai dengan bismillah, insya Allah bayi tersebut mulai lahir sampai wafatnya, sampai matinya tidak gampang digoda oleh syaitan. Kata Rasulullah SAW dengan sanad Ibnu Abbas, riwayat Bukhari dan Muslim. Bukan hanya itu saja berkah dan kebaikannya, barokah mananya adalah al-khair al-mustaqir. Apalagi masih banyak sebagai pahala hasanah yang dicipratkan kepada siapa? Untuk kedua orang tuanya. Itu hanya segelintir dari sekian banyak tabarrukan ngalap barokah dari kalimat bismillah. Kemudian yang kedua adalah rahasia kenapa bismillah menjadi ayat pertama atau awal dari sebuah amal baik kita. Lita'alluq walit tawakkul. Perintah agar kita ini selalu nyambung karo Allah Subhanahu wa taala. Selalu online, begitu pula tawakal nyandarkan hajat dan goyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah saya sampaikan dalil yang dipakai oleh para alim ulama bahwa wahyu pertama yang diterima oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 5 ayat surah Al-Alaq. Ketika disekap, dirangkul erat oleh Jibril alaihissalam. Kemudian dibacakan pada telinganya Iqra, dan tanpa mengajarkan ilmu tajwid ini ya Nabi Muhammad, idhar, idgham ini ya udah. Pokoknya talakinya lewat pendengaran Iqra, supaya dirangkul dengan erat, fokus pada pendengaran talaki wahyu pertama kali. Setelah itu dilepas Iqra ya Muhammad. Bingung, ma'ana biqari. Kemudian dirangkul lagi sampai ketiga kalinya. Keempat kalinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perintah Nabi Jibril alaihissalam, ya Rasulullah, yakni kepada Rasulullah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya Muhammad. Yakni bacalah jika engkau pengen lancar talakinya, lancar menerima wahyunya. Dan tentu tafsir Iqra banyak sekali, lancar didik anaknya, lancar jimaknya, lancar usahanya, lancar bla 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 bla. Jangan Iqra saja pada skillmu hai Nabi Muhammad. Jangan engkau andalkan pada kecerdasanmu dan kekuatan lidah atau mulutmu saja hai Nabi Muhammad, akan tapi bismi rabbikal ladzi khalaq, libatkan Allah Subhanahu wa taala. Dari sejak wahyu pertama tersirat perintah, selalu ta'alluq, sandarkan, sanatkan hajatmu, tujuanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, salah satu makna hikmah kalimat bismillah adalah maknanya la haula wala quwwata illa billah. Kemudian yang ketiga adalah li ijlalillahi haqqal ijlal. Memuliakan, mengagungkan Allah seagung-agungnya. Kebalikannya, kalau kita mengucapkan bismillah, tujuan utama diantaranya adalah memuliakan Allah semulia-mulianya, otomatis kita merendahkan serendah-rendahnya di hadapan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lebih spesifik lagi, barangkali lebih bisa memahami, kalimat bismillah sering diartikan dalam mushaf terjemahannya dengan menyebut nama Allah atau asma Allah. Sehingga konotasi makna asumsi kita adalah ya hanya dengan tabarrukan atau ngalap tawassul dengan nama Allah saja, satu-satunya nama Allah. Padahal tidak demikian. Para alim ulama lebih condong bahwa bismillah jika memang diartikan secara harfiah dengan menyebut asma Allah, yakni bukan hanya Allah saja,
dengan menyebut seluruh nama-nama Allah, asma-asma Allah. Baik yang pertama mulai Ismul A'zam, nama yang teragung untuk zat Allah Subhanahu wa taala itu Allah. Kemudian juga ketika kita mengucapkan bismillah, bukan hanya tabarrukan tawassul dengan Allahnya, tapi juga Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, dan seluruh nama-nama baik yang kita ketahui maupun yang belum pernah kita ketahui. Termasuk Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tersirat dari doa beliau, satu doa yang diajarkan Rasul kepada Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud. Dalam salah satu hikmahnya, doa ini adalah siapapun yang punya kegelisahan, maka insya Allah dirubah segera menjadi kebahagiaan. Jika kesempitan, dirubah menjadi keluasan. Doanya bagaimana itu? Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uk. Kemudian beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta. Di sini aw ista'tharta fi ilmil ghaibi indak, dan seterusnya. Yaitu aku memohon kepadamu, mengemis kepadamu ya Allah sebuah hajat melalui tawassul tabarrukan awis ta'sarta dengan nama-nama yang hanya engkau yang mengetahui fi ilmil ghaibi indak, dalam ilmu gaibmu ya Allah. Rasul mengaku berikrar tidaklah mengetahui semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kalau Asmaul Husna yang biasa disebut-sebut oleh kawan-kawan kita atau kita sendiri 99 itu bagaimana? Itu 99 yang diketahui, yang memiliki fadl tersendiri. Barang siapa yang hafid tentang 99 Asmaul Husna dakhulal jannah, kata Rasul, insyaallah ada harapan besar masuk surga. Amin Allahumma amin. Kemudian itu salah satu supaya bisa memahami bagaimana sih makna kita mengagungkan Allah, yakni melibatkan seluruh pangkat-pangkat Gusti Allah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa difahami pula seperti sebagian alim ulama ketika membahas kenapa kalimat bismillah disela-selani dengan kalimat sin dan mim antara ba dengan Allah. Bismi, ba, sin, mim, kemudian Allah. Kenapa tidak hanya billah? Ini sudah dibahas Ustaz Muhsin ya? Atau belum? Oh, kok belum terus ini ya? Oke. Billah. Kenapa kalimat basmalah tidak cukup hanya Billahirrahmanirrahim? Tentu secara tekstual, zahir, lafadz, redaksinya adalah minimal membedakan mana yang sumpah qasam, mana yang tabarruk atau lafadz yang selain qasam. Kalau billah bisa berartikan demi Allah, kuatirnya ke sana. Maka untuk menghindari keluar daripada qasam ditambahi sin mim bismillah supaya tidak berartikan demi Allah. Karena dalam qasam billah tallah wallah. Itu yang pertama. Lebih dalam daripada itu ada kaitannya, rahasia di balik kenapa mesti syariat pertama dalam muqaddimah amal soleh kita dan qiraah kita adalah bismillah adalah tadi bahwa sin mim aslinya kan ism, nama, ism. Hanya viral mutawatir bainal Arab sana, Arab sini, Arab zaman dulu sudah memang kalimat bismillah sudah dari dulu tidak pakai alif, terbuang itu. Meskipun mahdhuf ini sangat masyhur, aslinya adalah biismillah. Saking sudah terbiasanya kebaca bismillah dan tulisannya pun tersepakati saat khotan Utsmani tidak pakai alif. Berbeda Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khat Utsmani pun memakai alif. Ketika bismi rabbikal ladzi khalaq. Oke, kenapa rahasia selain daripada membedakan qasam dan ghairu qasam tadi Ustaz? Ibarat kata seperti ini, kalau saya menjadi panitia pengajian atau ceramah, yuk kita sambut penceramah kita, Profesor Dr. Kiai Haji Al-Habib As-Sayyid Muhsin umumnya. Amin Allahumma amin.
Tetek bengek titel pangkat kita sebutkan. Lah sama dengan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan billah tapi bismillah, dengan asmane Allah. Meskipun kalau saya sebut dengan nama, atau yang pertama tadi kita sebut profesor, doktor. Saya sebut profesor, doktor, tentu yang saya maksud profesor, doktor itu bukan orang lain yang di luar sana yang sama-sama profesor. Tentu satu orang yang tertuju, al-musamma, yaitu Ustadz Muhsin. Maka sama, bismi, dengan nama. Tentu nama yang dimaksud di sini adalah bukan nama yang siapapun selain Allah, tapi nama yang saya maksud adalah al-musamma, yaitu Allah sendiri. Bisa paham maksud saya, Bapak Ibu? Oke. Artinya sudah mafhum, sudah maklum. Ism yang saya maksud itu adalah Allah. Lah kenapa ditambah-tambahi? Itu maksudnya adalah mirip ketika kita menghormati seseorang dengan segala pangkat dan titelnya, maka disitulah kita menyingkat segala titel dan pangkatnya Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat ism, bismillah. Itu makna di antaranya. Atau kita merujuk ketiga supaya lebih paham tentang mengagungkan Allah seperti apa. Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah nanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma ma'na bismillahirrahmanirrahim?" Lah kalau sudah ada tafsir atau bayan dari Rasul sendiri, maka inilah rujukan yang paling tepat. Rasul ketika ditanya makna bismillahirrahmanirrahim, beliau menjawab, "Hai Utsman, al-ba'u bahaullah." Al-ba' itu adalah minangka kemegahan-kemegahane Allah. Sinnya apa ya Rasul? Sin adalah sana'ullah, ketinggian dan keluhurannya Allah. Dan mim apa ya Rasulullah? Mulkullah, kekerajaan, kekuasaannya Allah. Dan semuanya tentu tak terbatas, semuanya tak terhingga. Kemudian Allah sendiri maknanya apa ya Rasulullah? Allah maknanya la ilaha ghairuh. Artinya jika kita menyebut Allah dalam hati kita, memaknainya dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali yaitu Allah. Walaupun saya menyebutkan hanya Allah. Kemudian apa makna Ar-Rahman ya Rasulullah? Ar-Rahman adalah dzu ar-rahmah likulli fajirin wa barrin min khalqih. Allah itu maha menebar rahmat baik kepada yang jahat maupun yang baik di antara makhluknya di dunia. Sedangkan Ar-Rahim apa ya Rasulullah? Dzu ar-rahmah al-khassah lil mu'minin, khusus untuk orang-orang mukmin. Kembali kepada tiga huruf tadi, ba, sin, mim. Mau enggak mau, jika ingin meresapi makna, mentadaburi makna bismillah, di antaranya berdasarkan hadis ini, ketika kita mengucapkan bismillah, ya Allah, aku tabarrukan, aku tawassulan dengan kemegahannya Allah, kemudian kekuatan Allah, kekuasaannya Allah, termasuk ketinggian dan keluhuran Allah dalam segala halnya. Masya Allah. Seperti itu juga otomatis kita harusnya merasa tidak memiliki apa-apa, tidak menjadi apa-apa kalau sudah menyebut bismillah. Dan ada kaitannya erat. Makna yang ketiga ini yang disampaikan Rasulullah SAW ini ada kaitan erat dengan makna yang ada dalam kalimat alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di antara maknanya adalah ijlal. Nanti ada pembahasannya insya Allah. Dengan kata lain, kalau saya antum mengucapkan bismillah, namun saat itu masih ada detik kesombongan, detik merasa wong pinter, wong alim, wong ganteng, wong sugih, wong punya pejabat dan kekuasaan, dipertanyakan, bagaimana pengamalan saya panjenengan dengan kalimat bismillah? Memang berarti angel Ustadz. Yuk kita kembali Al-Quran, mengamal Al-Quran. Oh, bukan hanya angel, uangel. Mengamalkan hanya bismillah saja sudah uangel. Apalagi termasuk kalau kita bahas Ar-Rahman Ar-Rahim. Secara akar bahasanya sama. Rahman, rahmah, belas kasih sayang. Kalau boleh nanya Pak Haji Mutahar, mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala memulai bacaan yang pertama ini sebagai kombinasi kolaborasi bismillah
Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa tidak Rabbil Alamin saja? Bismillahirrabbilalamin. Kenapa tidak seperti itu? Padahal Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala tak terbatas. Kira-kira jawabannya bagaimana Ustaz Mutahhar? Barakallahu fiik. Saya husnudzon Ustaz Mutahhar ini beliau orang tawadhuan. Jawabannya adalah ikhbar dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhbar bahwa sekalipun Allah memiliki sifat atau nama yang berartikan membalas, mengazab, mengancam, mentarhib, meten-meteni, menakut-nakuti dan macam-macam, tapi apapun itu Allah selalu mengedepankan rahmah. Mengedepankan rahmah. Kemudian yang kedua, singkat-singkat saja. Yang kedua adalah perintah untuk siapapun kita yang merasa menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala, maka wajib musti selama masih hidup juga mengedepankan rahmah. Bahkan Grain Universitas Al-Azhar Kairo sebelum Profesor Dr. Muhammad Thayyib saat ini, yakni Syekh Ali Jum'ah, beliau mengatakan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Di balik rahasia Ar-Rahman Ar-Rahim, kata beliau, inilah sebetulnya hakikat agama Islam. Hakikat agama Islam ada pada kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Diharapkan semua muslim, semua muslimah yang menjadi hamba-hambanya Allah ini selalu berkacamata dua kacamata. Yakni dua kacamata ini, yang pertama adalah Ar-Rahman, yang satunya Ar-Rahim. Namun disayangkan banyak yang belum mampu mengamalkan kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Padahal secara jelas Rasul sallallahu alaihi wasallam terutus, misi utamanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasul juga keluar-keluar sering menyampaikan sabdanya, ana saya Rasulullah rahmatun muhdatun, minangka rahmat di mana saja ya memang rahmat. Bahkan sadar atau tidak Bapak Ibu, ketika Al-Bara ibnu Azib, Anas bin Malik, Abu Hurairah, kemudian Ummu Salamah ditanya oleh para tabi'in, akana wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasayf? Apakah wajah Rasulullah itu koyok pedang? Apakah perawakannya Rasulullah itu koyok pedang? Artinya pedang ini bagaimana? Ada dua makna yang disampaikan para alim ulama, yakni secara fisiknya memang apakah lonjong, buangir sekedar lonjong tinggi, itu makna yang pertama. Dijawab oleh para sahabat radhiyallahu anhum termasuk istri-istri Rasulullah SAW adalah bal kal qamari, akan tetapi mirip bulan. Loh, mirip bulan bagaimana? Lebih tepatnya bagian sahabiyah menjawab la kal qamari al mustadir, bunder bulat-lat wajah Rasulullah. Sehingga tidak heran sebagian alim ulama mengartikan pertanyaan kasayf itu memang secara fisik adalah bulat. Kemudian yang kedua bimakna karakter, akhlak. Apakah wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebelum bahas pada amal dan tindak tanduk beliau Ar-Rahman Ar-Rahim, wajah Rasul itu apakah radikal, nyeremin orang, berdampingan sama beliau, medeni wong, apakah seperti itu? Ternyata lah, beliau kasyamsi, seperti rembulan, al-mustanir yang selalu bercahaya, wal qamari, dan seperti bulan, seperti matahari yang bercahaya dan seperti bulan. Ya Allah, artinya dari cara senyum beliau, cara perawakan beliau ketika muwajahah, talaki, ketemu dan yang lainnya, ternyata secara spontan tidak menunjukkan ancaman, dendam, dengki, tapi selalu Ar-Rahman Ar-Rahim. Apalagi dengan ucapannya, apalagi dengan tindak tanduknya. Allahu Akbar. Ini loh hal sepele, yuk biasakan kita senyum, kita menyapa. Jangan sampai kita ilmunya bagus, kajiannya bagus, ternyata jarang-jarang salaman dengan jamaahnya, jarang-jarang nyapa dengan jamaahnya, sehingga ini loh yang terkadang sadar nggak sadar bikin sebuah masjid hancur nggak karuan. Sehingga dengan kata lain, adab nomor 2 daripada ilmu, padahal yang benar adalah adab nomor 1, yang kedua adalah ilmu. Barakallah, hal sepele saja.
Kemudian kalimat lagi apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Sudah selesai semuanya. Termasuk contoh yang real, saya suka banget ketika menemukan sebagian tempat toilet umum, Ustadz. Tempat toilet umum tertulis, siapapun yang tidak lupa menutup pintu sehabis buang air besar, buang air kecil, semoga rizkinya melimpah barokah. Itu menunjukkan, sadar gak sadar orang yang menulis itu, atau mungkin pengurus masjid juga nulis demikian, berarti itu sudah mengamalkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Dakwah memang seperti itu, Ar-Rahman Ar-Rahim. Beda kalau sampai ditulisi yang tidak lupa, yang lupa, atau yang tidak lupa menutup pintu sehabis buang air besar atau air kecil, kecuali monyet umpamanya. Itu tentu bukan Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi adalah At-Tarhib atau Ghadab dan macam-macamnya. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut pada Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau mengikuti tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran karangan Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi, dan beliau lebih condong ilmu fikihnya terhadap madhab Malik, tidak heran setelah pembahasan Bismillahirrahmanirrahim langsung bahas fadilah dan rahasia umum di balik Al-Fatihah secara umum. Karena beliau meyakini basmalah Bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk ayat dari surah Al-Fatihah. Tapi kalau tafsir-tafsir yang pengarangnya, mufassirnya seperti Imam As-Sawi atau Syekh Jalaluddin As-Suyuti Al-Mahalli atau Ibnu Katsir, dan memang fikihnya bermadzhab Syafi'i, maka tentunya setelah pembahasan makna rahasia bismillah langsung makna tadabbur tafsir tentang Alhamdulillahirabbil alamin, karena meyakini basmalah bagian daripada surah Al-Fatihah. Kira-kira pengen menyesuaikan yang di kitab ini atau langsung bahas Alhamdulillahirabbil alamin? Kira-kira Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, singkat saya gangi, saya loncati berapa halaman jadinya. Kesuwen mboten nemu-nemu. Oke, kita bahas Alhamdulillahirabbil alamin. Alif lam itu sendiri rahasianya apa? Kenapa tidak cukup hanya hamdun lillah? Kenapa mesti harus alhamdu? Secara umum fungsi alif lam yang disandingkan, yang dimudhofkan, dilengketkan dengan isem kata benda menunjukkan ma'rifat. Hamdun sebuah pujian, alhamdu sebuah pujian tapi sudah tertentu, kan gitu secara umum yang pernah belajar ilmu nahwu atau ilmu bahasa Arab. Tapi bukan sekedar itu saja, tapi alhamdu ini lebih dalam lagi maknanya. Makna dan rahasia alif lam ta'til yang disepakati oleh seluruh alim ulama tafsir adalah istighraqiyah. Apa itu? Lil istighraqiyah ini menyapu habis, mencakup semua bentuk-bentuk pujian. Bentuk pujiannya malaikat, kemudian bentuk pujiannya manusia, bangsa jin, binatang, makhluk-makhluk Allah, alam-alam Allah yang memuji, kecil, besar, bagus atau tengah-tengah nilai pujiannya, itu yang berhak hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ada perbedaan pendapat di kalangan alim ulama, meskipun sepakat alif lam di situ maknanya lil istighraqiyah, sehingga makna terjemahannya rata-rata segala puji. Ora ono pujian untuk Allah, ora ono. Berarti wong iku enggak pernah baca tafsirnya atau kaul para alim ulama. Sepakat alif lam dari situ al istighraqiyah artinya segala pujian. Ketika kita memaknai istighraqiyah secara mutlak, segala puji, segala kebanggaan, segala kesombongan itu layaknya kanggo Allah Subhanahu wa taala,
kalau kita menelaah atau merujuk pada bahasa secara mutlak, muncullah pendapat yang pertama. Enggak boleh kita memuji orang lain, memuji manusia walaupun dia memiliki kelebihan-kelebihan itu ora oleh. Mendapat pertama dari istiqroqiyah, poin istiqroqiyah. Kenapa? Ya ini secara mutlak alhamdulillah, pujian itu hanya hak Allah, bukan hak manusia. Itu yang pertama. Tapi mayoritas alim ulama tidak panjang kalam. Mayoritas alim ulama condong tetap boleh. Boleh kita memuji sesama manusia dengan dalil banyak kok Allah Subhanahu wa taala memuji para nabi, para rasul, kemudian Sayyidina Abu Bakar, orang-orang soleh, termasuk Rasulullah SAW kerap kali dalam kehidupannya memuji para sahabat. Namun dibatasi. Secara real Al-Quran maupun kehidupan Nabi sering memuji manusia, yakni selain Allah. Akan tetapi harus bimakna. Pujian tersebut tidak mutlak. Alias hanya terbatas, yang saya puji terbatas pada secuil fadl Allah, karunia Allah, hadiah Allah yang memang Allah lebihkan kepada orang tersebut. Hanya sebatas itu. Kemudian juga muhaddad, terbatas pada umur dia. Setelah itu kalau sinar ya sudah sirna. Nah, itu yang pendapat mayoritas alim ulama. Lah adapun memuji sendiri ya sudah semua mengatakan haram. Mana dalilnya? Banyak di antaranya alhamdulillah. Termasuk kita beramal soleh mengharapkan pujian, haram atau halal? Sepakat para ulama haram. Mana dalilnya? Tidak jauh-jauh. Udah itu yang kita baca alhamdulillah. Itulah kata para alim ulama. Sehingga maaf, orang yang terus-terusan mengucapkan alhamdulillah atau sudah sering membaca alhamdulillahi rabbil alamin, namun masih haus pujian dari manusia. Lah ini jelas belum mampu mengamalkan kalimat alhamdulillah. Separuh ayat daripada sekian ribu ayat Al-Quran. Kira-kira berarti mengamalkan Al-Quran itu angel apa uangel? Uangel. Kecuali mendapatkan taufik Allah Subhanahu wa taala. Saya senang banget jika ada orang semacam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang pribadinya banyak diceritakan dalam Al-Quran oleh Allah walaupun bukan nabi, bukan rasul. Banyak kelebihan beliau. Di antaranya satulah kaitannya alhamdulillah. Beliau berusaha mengamalkan alhamdulillah sampai pernah berikrar, demi Allah, aku duduk di depan mimbar umpamanya seperti ini duduk. Lalu tugas beliau menyampaikan khutbah Jumat atau ceramah semacam ini. Ketika aku hendak melangkah menuju tempat mimbar, ke tempat ceramah, lalu masih ada tersisa satu titik saja, satu titik taktil rasa sombong. Rasa ingin dipuji sebagai seorang khalifah, sebagai seorang raja atau presiden, sebagai seorang yang dekat dengan Rasulullah, atau titik mana saja titik kesombongan itu, maka demi Allah aku gagalkan langkahku menuju tempat ceramah, tempat khutbah. Saking wedine, saking jere, saking hati-hatine. Inilah torekoh kehidupannya Sayyidina Abu Bakar mengamalkan alhamdulillah. Ngemeng-ngemeng. Saya dan panjenengan ini selama ini sudahkah mengamalkan kalimat alhamdulillah? Jawabannya kira-kira apa Bapak Ibu? Belum apa sudah? Belum atau sudah kira-kira? Insya Allah kadang-kadang ya Allah. Pokoknya yuk muhasabah masing-masing, geragapi masing-masing. Wis ora perlu sombong-sombongan, apalagi tertipu sombong dengan istiqomah amal kita, karena itu semuanya fadl Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang kedua alif lam, enggak usah buru-buru bahas hamdu dulu dah. Makna hamd itu apa, makna lam itu apa, Allah sudah kita bahas. Rabbil alamin, Rabb itu apa, alamin itu nantilah, pelan-pelan saja. Makna yang kedua dari kalimat alif lam, huruf alif lam adalah, termasuk Imam Ibnu Katsir dan Imam Al-Qurtubi condong mengartikan lil ahdiyah.
ikrar, janji, perintah, paten dari Allah untuk hamba-hambanya kapanpun waktunya, dimanapun berada. Kalau saya panjenengan muslim masih Islam, terus-teruslah ikrar dengan kalimat alhamdulillah, yakni bersyukur memuji Allah. Saat lapang alhamdulillah, saat musibah alhamdulillah, itu maksudnya. Kalau saat lapang toktil ucapannya rajin, alhamdulillah ya Gusti, bojoku ayu, pas nemu bojo kedua uwelek, innalillahi wa inna rajiun. Lah berarti ini belum mampu mengamalkan kalimat alhamdulillah. Apapun keadaan kita mesti perintahnya alhamdulillah. Bahkan umpamane salah satu anak panjenengan atau anak saya belum balik diwafatkan oleh Allah, maka anjuran yang terbaik ucapan pertama apa? Alhamdulillah, bukan inna lillah. Betapa bahagianya kata Rasul, para nabi, para rasul itu saat menemukan ujian bala dari Allah lebih bahagia daripada bahagianya kalian, saya panjenengan mendapatkan sesuatu yang paling membungahkan kita. Maka Nabi Musa dikejar-kejar, mati-matian, ngos-ngosan. Di depan mata setelah ngos-ngosan nemu lautan. Kalau kita orangnya nyesel, ngerti seperti ini, nggak lari-lari ngos-ngosan, nggak seperti itu Nabi Musa, tapi justru memperbanyak kalimat alhamdulillah. Lalu ada perintah pembelahan lautan. Begitu pula Imam Ibnu Sirin, wahai Abu Talhah, kata beliau, ketika nampak mulai sedih dengan ditinggal bayinya, maukah aku kasih tahu sesuatu yang membahagiakan engkau dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bala, tentu. Apa itu? Tidaklah ada seorang muslim yang ketika buah hatinya diwafatkan oleh Allah, yakni lewat malaikat maut, malaikat Israil alaihissalam, kecuali malaikat maut itu dipanggil, ya malakal maut ta'al, malaikat Israil, malaikat maut sini. Ditanya oleh Allah, kamu jadi ngambil nyawa anaknya fulan, hambaku ini? Jadi ya Rabb. Benar kamu jadi ambil fuadah, yakni ya hati, buah hatinya orang ini sampai 3 kali. Betul jadi ya Rabb. Ada apa? Ketakutan. Terus masona abawah, kedua orang tuanya itu sikape piye? Lah tersenyum itu malaikat maut dan menyampaikan laporan, ya Rabb, hamidaka wastar ja'a. Kalimat hadis Bukhari Muslim ini hamidaka. Ternyata walaupun anaknya mati loh, tetap mampu ucapan pertama alhamdulillah, hamidaka. Lalu wastarja'a, istirja. Maaf, ngemeng-ngemeng saat musibah, keluarga mati, anak yang diiman-iman mati, kemudian mengucapkan alhamdulillah, kira-kira angel apa uangel? Uangel. Betul, ngamalki separuh ayat memang angel, kecuali taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah. Kemudian lafadilai apa? Ketika mampu mengucapkan alhamdulillah, lalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Poin pentingnya adalah alhamdulillah walaupun saat ujian musibah. Maka wahai malaikat-malaikat, perintah Allah, ubnu lahu baitan fil jannah wa sammauhu bi baitil hamdi. Itu ada orang saat bala musibah kok masih saja bisa alhamdulillah, maka tolong segera bangunkan, bangun untuk istana dia di surga, dan namai kasih pelang besar. Ini adalah istana bersyukur atau istana memuji, dan tidak bisa dimiliki oleh siapapun kecuali panjenengan memang suka bersyukur, suka berhamdalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara satu hikmah barangkali manfaat, saya teringat belasan tahun yang lalu saya buka kitab Fathul Qadir. Masih ingat sanadnya adalah Asma binti Zaid. Riwayatnya adalah Al-Baihaqi At-Tabrani rahimahullah ta'ala. 3 macam orang, 3 kelompok orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, dan jumlahnya 3 kelompok ini masing-masing sedikit. Qalilun, bukan qalil, tapi qalilun, sangat amat sedikit kata Nabi.
Kalau hadis masyhur, hadis Bukhari kan itu saja, yakni yang masuk surga ketika dialog perbincangan para sahabat di luar pintu rumah Rasulullah SAW adalah mereka la yastarqun, la yatatayyarun dan seterusnya wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ada 4 ciri, tapi itu sudah masyhur lah. Ini yang saya sampaikan jarang-jarang mungkin kaum muslimin pernah mendengarnya. Apa itu 3 kelompok yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, tapi jumlahnya sangat sedikit berdasarkan hadis tersebut. Yang pertama, ternyata di padang mahsyar nanti ada teriakan dari malaikat Allah. Di manakah ainal ladzina yahmaduna Allah fis sarra wad dharra? Di mana hamba-hamba Allah yang terus-terusan punya kebiasaan muji Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Fis sarra wad dharra, baik dalam keadaan bahagia maupun gelisah, baik lapang maupun sempit, baik dalam keadaan penuh anugerah maupun penuh musibah ujian, masih saja bisa alhamdulillah. Mana orangnya? Ternyata yang terpanggil ada magnet tersendiri dengan panggilan malaikat ini yang bisa berdiri kumpul. Kata Rasul, wahum qalilun, sedikit sekali. Kembali lagi kita berharap bagian daripada golongan yang sedikit. Dan mereka yadkhulunal jannah bighairi hisabin wala adzab, kata Rasul. Yang kedua siapa? Supaya lengkap 3. Yang kedua adalah orang yang terus-terusan membasahi lidahnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya lebih condong memaknai zikir tersebut ala Syekh Muhammad bin Muhammad Abdul Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala, yakni zikir tingkatannya ada 3. Zikir lisan, walaupun ahli maksiat, walaupun tengah maksiat, tapi masih ada zikir lisan, itu lebih afdal daripada maksiat dan gak eling sama sekali Allah. Itu seminimal-minimalnya tingkatan zikir. Yang kedua adalah hati ini terus eling Allah Subhanahu wa taala. Walaupun enggak zikir dengan lisan, itu jauh lebih afdal daripada zikir lisan, tapi hati ini ora zikir sama Allah. Yang tertinggi adalah zikir lisan, ya zikir hati. Saya lebih condong mengartikan yadhkurun itu lebih afdal, wallahu alam, Allah yang maha tahu tentang sabda itu maknanya adalah zikir lisan maupun zikir hati. Terus-terusan eling Allah lidah dan hati ini. Angel nopo angel? Uangel. Pasti wahum qalilun, mereka sangat sedikit jumlahnya dan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang ketiga adalah yang terakhir, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, alladzina tatajafa junubuhum 'anil madaji wan nasu niyam. Itu loh orang yang biasa bangun malam, ambil wudu, munajat, donga, tadarruk, salat, maca Quran dan macam-macam, punya kebiasaan itu. Sedangkan wanas, manusia pada umumnya lelap pada tidurnya, ngemeng-ngemeng. Ahli qiyamul lail itu angel apa uangel? Uangel. Lagi-lagi wahum qalilun, sedikit, pasti enggak banyak, itu sedikit sekali. Dan itulah wahum yadkhulunal jannah bighairi hisabin wala adzab. Sekedar memotivasi saya dan panjenengan. Kemudian kembali kepada kalimat alhamdulillah. Nah, terus Ustadz, hamd sendiri maknanya apa? Masih ada berapa jam lagi Ustadz ini? 7 jam. Alhamdulillah. Oke. Hamd sendiri memuji. Nah, terus apa bedanya dengan madaha, mamduh, madaha memuji? Sebagian pakar bahasa Arab membedakan hamd adalah tidak untuk binatang. Untuk zat Allah lebih khususnya, lebih terpuji, lebih berpangkat daripada mamduh. Kalau kita memuji binatang itu pakai madah tu dan macam-macamnya, tapi tidak hamd tu. Tapi kalau di atasnya yang lebih sopan madah adalah hamd, maka sehingga tidak ada kalimat al-madhu lillah tapi alhamdulillah. Ini sebagian dalil dari sebagian pakar bahasa Arab. Kemudian apa bedanya asyukru? Bersyukur kepada Allah, terima kasih, matur nuwun kepada Allah. Yang pertama, hamd memuji, yang biasa diartikan memuji, lebih umum daripada syukur. Lebih umum daripada syukur. Kenapa? Karena hamd itu artinya
lebih umum daripada lebih khusus pertama, lebih khusus daripada asyukru. Kenapa? Yang pertama, alhamd lebih terkait sifat-sifat yang mulazimah atau mutalazimah. Panjenengan punya sifat yang baik, ahli Quran, sering khatamin Quran 30 juz, maka di situ saya memuji, Masya Allah, luar biasa. Kemudian memuji dengan segala bentuk kalimat-kalimat pujian. Tapi kalau umpamanya panjenengan yang ahli sedekah, artinya sedekah ini sifat baik dan bisa dirasakan oleh orang lain. Ustadz Muhsin bersedekah kepada saya sekian juta. Nah di situ saya berterima kasih kepada beliau, juga bisa berhamd. Terima kasih Ustadz ya atas sedekahnya, dan Masya Allah engkau ahli sedekah. Nah, ini maknanya alhamd. Maaf, poin pertama, hamd lebih umum daripada bersyukur, berterima kasih, dengan dalil bahwa hamd adalah bisa terkait yang mulazimah maupun muta'addiyah, sifat yang hanya beliau yang bisa merasakan atau dirasakan orang lain, tapi syukur khusus hanya untuk sifat yang bisa dirasakan oleh orang lain. Orang ana ceritane, terima kasih ya Ustadz ya, sampean rajin maca Quran 30 juz setiap hari. Orang ana ceritane. Paling itu kalimatnya adalah memuji. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, hamd lebih khusus daripada syukur secara teknis. Syukur itu kan belum diakui bersyukur kecuali ikrar lisan alhamdulillah. Anggota tubuhnya juga bersyukur, tambah sujud madep karo Allah. Kemudian hatinya terus mantap iman bahwa segala-galanya ini adalah fadl rizki Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan alhamdulillah adalah hanya bagian kecil daripada syukur itu sendiri, yakni ikrar lisan dengan kalimat alhamdulillah. Ini makna hamd dan syukur. Yang kedua, versi para alim ulama yang kedua. Yang ketiga adalah hamd dan syukur padha wae. Karena ada kalimat Rasul sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahi syukron. Juga sebagai orang Arab, ahmadullah syukron. Ternyata syukron dikaitkan sebagai maf'ul mutlak daripada kalimat ahmadu. Ini perbedaan di kalangan alim ulama. Tapi kalau saya lebih condong bahwa hamd syukur padha wae. Hanya saja ada tambahan, kalau disebut hamd maknanya mencakup syukur. Kalau disebut syukur ta'til, maka juga mencakup alhamdulillah. Kemudian makna lillah itu apa sendiri? Cepat saja. Lam yang terkandung pada lillah adalah lil hasr, yakni pengkhususan hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka saya berharap kita tidak pernah memuji diri kita, apapun bentuk kalimatnya, caranya, termasuk juga tidak mengharapkan dari amal kita pujian, karena kita sudah ikrar lillah, itu semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak heran kalau kita mengharapkan pujian, maka sudah musyrik. Mana dalilnya? Alhamdulillah. Enggak jauh-jauh dalilnya, itu saja alhamdulillah. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, ngemeng-ngemeng kalimat dzikir, kalimat ayat ini alhamdulillah dibandingkan dengan kalimat la ilaha illallah, setelah kajian rahasia makna lam saja lil hasr hanya untuk Allah, berarti menyimpan makna tauhid. Ustaz, betul. Lillah berarti makna tauhid. Berarti kira-kira lebih afdal la ilaha illallah apa alhamdulillah? Kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Alhamdulillah. Nah, kalau berdasarkan kajian ilmiah barusan, sebatas itu kajian bahasa, kajian tafsir, maka muncullah pendapat para alim ulama, alhamdulillah lebih afdal daripada la ilaha illallah. Dengan alasan singkat saja, la ilaha illallah bermakna tauhid saja, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Sedangkan alhamdulillah mengandung makna tauhid, yang ada kalimat lillah juga mengandung makna as-sana 'ala Allah, pujian-pujian untuk Allah, kesombongan, kebanggaan untuk Allah. Ada dua nilai kebaikan di situ. Itu kajiannya. Sedangkan pendapat yang kedua,
ya tetaplah la ilaha illallah lebih afdal dengan dalil-dalil tekstual. Banyak dalilnya. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Riwayat yang lain harramahullahu 'alan niran atau 'alan nar dan macam-macamnya. Yakni barang siapa afdalu dzikri, zikir yang terbaik adalah kalimat la ilaha illallah. Seafdal-afdalnya zikri yang pernah diucapkan oleh saya dan nabi-nabi seluruhnya sebelum saya, la ilaha illallah. Zikir banyak, namun kenapa yang disinggung oleh Allah lewat lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang akhir kalimatnya sebelum mati wafat la ilaha illallah pasti masuk surga atau haram dari neraka Allah berdasarkan hadis sahih dengan sanad Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Tentu itu menunjukkan kelebihan zikir la ilaha illallah daripada zikir yang lain. Masih ada sisa waktu mungkin 1 menit 2 menit. Pertanyaan saya, yang bisa jawab hadiahnya sepeda beli sendiri. Apa yang menjadikan kalimat la ilaha illallah mulia, memiliki fadl terbaik, terafdal menurut alim ulama? Atau kalimat alhamdulillah menjadi zikir yang terafdal? Artinya dua-duanya yang benar mana yang terafdal, Allah yang maha tahu. Ini ijtihad. Dua kalimat itu ijtihad, hasil ijtihad para alim ulama. Yang saya tanya ada secara umum. La ilaha illallah ataukah alhamdulillah, mengapa memiliki fadl yang luar biasa di sisi Allah? Apa yang menyebabkan kalimat itu menjadi tinggi derajatnya, pahalanya juga banyak dan macam-macam? Kira-kira apa rahasianya Bapak Ibu? Ada pada kalimat na'am, tauhid lillah, yakni lebih tepatnya Allah. Kalimat Allah itu loh. Karena kalimat Allah tadi sudah saya sampaikan ketika Sayyidina Utsman bertanya makna Allah, maknanya adalah jawaban Rasul la ilaha ghairuh. Paham rak paham setelah tahu ilmunya, kalau kita mengucapkan Allah saja itu sudah mengandung makna kalimat la ilaha illallah. Sekalipun secara syariat, yakni zahir lafaz yang utama tentu bukan hanya Allah, tapi kalimat la ilaha illallah. Kenapa mana dalilnya yang membuat zikir-zikir itu memiliki fadl yang besar? Allah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis Abu Dawud periwayatannya, ada seseorang hamba Allah ketika menerima catatan amalnya dari halaman pertama sampai akhir isine naudzubillah min dzalik buajingan tengek kabeh pokoke maksiat kabeh. Lalu Allah nanya, "Hai hamba, apakah engkau tungkiru hadza, mengingkari ini semuanya, merasa ini bukan amal perbuatanmu, amale Ustaz Muhsin?" Oh lah, ini loh macam orang tawakal. Kita mengamalkan bismillah tadi, tawakal kepada Allah. Enggak ya Rabb, ini benar-benar amalanku, tindak tandukku semuanya. Wes pasrah saat hisab. Kemudian yang kedua pertanyaan Allah, apakah engkau atukhtiul hafadha, engkau mungkin nyalahin ilmunya Raqib Atid salah, yang benar ilmumu, aku enggak ngelakuin maksud ini tapi catatannya yang salah. Apakah seperti itu? La ya Rabb, la syai', enggak ada. Benar kok ilmunya Raqib Atid alaihi wassalam. Yang ketiga, macam orang tawakal. Yang ketiga adalah apakah engkau punya udzur membela diri atas kesalahan yang engkau aku ini? La syai', ora duwe babar belas Gusti. Yang keempat, yang terakhir pertanyaan Allah, pasti akan terjadi di yaumul kiamat nanti. Apakah alakal hasanah, engkau punya kebaikan enggak? Dilihat-lihat, dipikir-pikir, ora duwe la syai', babar belas ora duwe keapian, kebaikan ya Allah. Akhirnya Allah nyuruh malaikat ambil bitaqah punya dia, bukti bahwa satu kertas, satu kartu yang tertuliskan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ini loh kebaikanmu. Kamu pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah boh kapan?
Allah yang Maha tahu, tapi Allah ridho, Allah Rahman Rahim dengan kalimat la ilaha illallah ini. Buat apa fadolnya, apa utamanya la ilaha illallah disandingkan dengan catatan semuanya isinya maksiat kabeh ra karuan. Wis perhatikan. Ada dua mizan akhirat, satunya ditaruh catatan kebajingannya, maaf bahasa kasar seperti itu, satunya adalah kertas tertuliskan la ilaha illallah. Perhatikan baik-baik. Kira-kira lebih unggul, lebih angglek bobot yang la ilaha illallah atau catatan maksiat? Kalimat la ilaha illallah yang pada ujungnya aku ampuni dosa-dosamu, aku tutupi dosa-dosamu dari makhluk-makhluk yang lain, silahkan masuk surga dengan kalimat la ilaha illallah yang pernah aku ridhoi. Kemudian ujung hadis riwayat Abu Dawud ini Rasul menyampaikan anna yuthaqqal. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang diberatkan jika disandingkan ma'asmillahi azza wajal, jika disandingkan, ditimbang dengan sesuatu yang di situ ada kalimat apa? Allah. Itulah secara tekstual dalil bahwa yang menjadikan kalimat la ilaha illallah atau alhamdulillah menjadi tinggi derajatnya dan pahalanya, fadlnya, ada kalimat Allah. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mohon maaf kalau belum selesai Rabbil alamin dan seterusnya. Mudah-mudahan sedikit tapi manfaat fid dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab sekarang Ustaz? Ya, barangkali nunggu hari raya jawabannya. Oke. Secara singkat Imam Malik rahimahullah taala meyakini basmalah bukan dari ayat Al-Fatihah, sehingga tidak wajib basmalah ketika baca Al-Fatihah di dalam salat maupun di luar salat. Bahkan dihukumi makruh kalau bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tiga mazhab selainnya ulama-ulama salaf, baik Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah maupun Imam Syafi'i meyakini bagian daripada surah Al-Fatihah. Dalilnya banyak, diantaranya Musnad Ad-Daruqutni. Rasul menyampaikan, jika kalian baca Alhamdulillahirabbil alamin faqra'u bismillahirrahmanirrahim, baca dulu bismillahirrahmanirrahim, fa innaha awwalu ayatiha, karena itu adalah awal ayat. Kalimat awal ayat inilah yang sudah enggak terbantahkan lagi bagian daripada surah Al-Fatihah dan belasan dalil yang lainnya. Kemudian secara teknis kalau di dalam solat bagaimana? Kalau di luar solat, Imam As-Suyuti menukil Imam An-Nawawi sepakat dari mazhab Syafi'i jahar di luar solat sudah clear, udah. Tapi kalau di dalam solat, kalau panjenengan merujuk fatwane ulama salaf, Imam Abu Hanifah, Hanafi maupun Imam Ahmad bin Hanbal, tapi perlu saya garis bawahi, Imam Abu Hanifah tidak mengharuskan dalam solat baca Al-Fatihah. Supaya faham, mazhab Hanafi tidak mengharuskan, tidak menganggap rukun Al-Fatihah itu bagian daripada solat kita, baik fardu maupun sunnah, baik imam maupun makmum maupun munfarid. Karena yang dianggap rukun selain qiyam, ruku', sujud adalah qiraah, bacaan. Dengan dalil banyak, diantaranya tambah wawasan sedikit saja. Ketika Rasul SAW menasihati orang yang belajar solat, idza qumta ila solat, jika engkau hendak solat, maka sempurnakan wudumu, lalu takbiratul ihram, istiqbal kiblah, lalu kabir wa kabir takbiratul ihram, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka baca apapun yang mudah dibaca dari Al-Quran. Sehingga satu ayat saja sah. Ketika Allahu Akbar ini pun beliau tidak menyampaikan sebagai rukun. Itu hanya syarat.
Bahkan umumnya Allahu ajal, Allahu kabir, Allahu azim, Allahu macam-macam boleh. Mazhab siapa? Abu Hanifah. Kemudian tidak pakai bacaan Fatihah langsung tsumma nadhar, satu ayat, karena versi beliau ayat minimal ayat adalah 6 huruf seperti tsumma nadhar. Kemudian Allahu akbar langsung rukuk. Sah atau tidak? Sah menurut siapa? Imam Abu Hanifah. Supaya tambah bermadhab, bukan fanatik pada madhab. Kembali kepada dalil Fatihah wajib dibaca. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Kalau Imam Abu Hanifah dianggap itu fadhil saja, lebih utama dibaca Al-Fatihah. Tapi kalau sudah baca Fatihah, maka basmalah bagian daripada Al-Fatihah itu sendiri Imam Abu Hanifah. Tapi Imam Abu Hanifah dan Imam Hambali rahimahumullah taala lebih condong sir basmalahnya. Dengan dalil banyak sanadnya, termasuk Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang paling sering dalam hadisnya, aku sholat di belakang Rasul, aku sholat di belakang Abu Bakar dan Sayyidina Umar, dan wahum yastaftihuna sholata bilhamdulillahi rabbil alamin. Dan beliau memulai sholatnya dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Riwayatnya adalah Imam Muslim. Oke. Lah di tengah-tengah banyak dalil tentang bismillah bagian daripada Al-Fatihah. Sedangkan itu memulai bacaan sholatnya dengan alhamdulillah, gabungkan kombinasi atau jamak berarti kesimpulan dua ulama salaf itu adalah sir, tetap wajib dibaca. Jika panjenengan merasa tahu dalilnya bismillah bagian daripada Al-Fatihah, namun ternyata hanya tekstual, menelan hadis ini toktil dan tidak dibaca, berarti ya hanya membuang ini, memakai ini, dan belum pada madhab jamak, madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal maupun Imam Abu Hanifah dalam konteks pembahasan ini. Tapi kalau Imam Syafi'i lebih condong jahar. Kalau memang sholatnya jahar, ya tetap jahar. Dengan dalil siapa? Dalilnya banyak juga. Ada 3 bahkan 4 sanad. Yang pertama adalah Abu Hurairah yang bercerita, Ummu Salamah yang bercerita, kemudian Ibnu Abbas bercerita, kemudian Anas bin Malik. Tapi yang hadis Anas bin Malik ini disepakati para alim ulama dhaif, tapi yang 3 ini sudah berstatus hasan. Baik riwayat At-Tabrani, Ad-Daruqutni, macam-macam. Intinya aku sholat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan aku mendengar jelas Rasul mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Dan apalagi Imam Syafi'i, siapa yang nggak tahu Imam Syafi'i? Beliau kan paling terkenal 4 madhab yang paling hati-hati ihtiyatan dalam toharoh maupun sholat. Khawatir terkadang membiasakan sir, ternyata pengakuan dari jamaah-jamaah yang biasa sir, ternyata bahkan seringkali terlena nggak baca bismillah sama sekali. Termasuk sang imam, kawan-kawan imam kita yang kekeh pada madhab Hambali, sadar nggak sadar jika make pendapat yang sir, berarti madhabnya saat itu ngikuti madhab Hambali dan Abu Hanifah. Itu ternyata terkadang lupa baca Bismillahirrahmanirrahim dalam imam sholat beliau. Tapi lebih aman, lebih ihtiyatan, ini dalil kedua adalah ucapkan Bismillahirrahmanirrahim yang jahar. Dan makna jahar itu sendiri antara raf'us saut, terdengar oleh seluruh makmum. Jahar juga terkadang diartikan hanya sebagian belakang, kanan, kiri yang mendengarkannya. Wallahu a'lam bishawab. Dengan kata lain, kalau Imam As-Suyuti terakhir setengah menit, Imam As-Suyuti beliau bermadzhab Syafi'i menambahkan, kenapa beliau merojihkan yang jahar? Seperti ini akal-akalnya, dalil akal. Jika ada dalil Rasulullah imam sholat jahar, lalu makmum nggak dengar, aku kok nggak dengar ya bismillahnya ya. Kemudian ada 3 sahabat atau 4 sahabat sama-sama makmum Rasulullah SAW dan ngasih informasi tambahan, aku dengar Rasulullah sebelum alhamdulillahirabbil alamin menambahi jelas kalimatnya Bismillahirrahmanirrahim, sehingga beliau punya kesimpulan jika ada hadis tanpa tambahan, kemudian ada hadis plus tambahan, dan memang sama-sama sahihnya atau hasan status hadisnya, maka kita utamakan yang plus tambahan ini. Karena kalau sudah plus tambahan yang kita pakai, otomatis ini sudah tercakup.
Tapi kalau yang seperti ini belum tentu tercakup yang ini. Boleh jadi teledornya tadi lupa dengan kalimat bismillah. Nah, ini kajian tambahan dari Imam As-Suyuti. Kalau saya pribadi monggo, yang penting ikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah di antara 4 madhab itu, antara bismillah sir atau bismillah jahr. Yang salah itu adalah belum paham semuanya sehingga menyalahkan yang sana dan sini. Maka perlu kita bermadhab, bukan fanatik kepada madhab. Wallahu a'lam bishawab. Cukup. Adapun kenapa tidak ada basmalah sebelum surah Bara'ah, Sayyidina Ali mengatakan, jawaban Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kunci gudang ilmu agama, ini kan tentang peperangan, tentang sedih, tentang kekalahan, perang Tabuk dan seterusnya tadi, maka kurang layak diawali dengan kalimat bismillah yang terkenal dengan farah, kebahagiaan. Itu hanya takwilan, meskipun secara sanad ya sudah, itu urusan Gusti Allah. Allah memang melarang bismillah sebelum surah Bara'ah. Mangguk-mangguk tak anggap lebar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.